Spoiler lagi nih, kalian udah lihat perubahannya kan sebelah sini. Enggak, ini sekarang saya belum lagi siap dengan ini room tour. Jadi ini mau buang sampah lagi, cuman nungguin yang di sana beres, nggak beres-beres nyuci cuy. Itu nanti backsound lagi. Jadi rencananya mau ambil sampah yang di belakang lagi, beberes tadinya. Cuman ada yang di situ sambil begini, jadi ya nanti seadanya aja ya. Jadi aku rencananya hari ini nggak full karena memang harus digergaji dulu, dipotongin dulu supaya tidak gede dan menarik perhatian orang. Dan saya juga nggak enak pas buang di pasarnya ya kalau terlalu banyak sampah yang saya buang itu. Tapi sebenarnya nggak banyak amat, segitu sih, nggak terlalu banyak. Ya udah seadanya aja, nanti kita siasati gimana aja lah pokoknya. Ini udah diberesin sebagian, tambahin aja, tinggal nambahin. Aku keluar mulai nyanyi lagi. Aku keluar mulai nyanyi lagi. Aduh. Ya sudah, saya tambahin sampah. Seadanya aja. Oh belum, nanti ini ada yang mau saya bawa. Apa tas? Bentar ya. Ini sampah pojokan nih. Targetan ini. Targetannya ini. Bentar. Ternyata lunak itu. Lunak banget. Menurut aku ini serbuk gergaji, jadi bukan kayu ya. Kalau yang kayak gini nih, bukan kayu, serbuk gergaji. Jadi kalau kalian mikir ini bakalan awet, tahan lama, investasi, enggak. Jadi bentuk-bentuk kayu seperti ini ya. Ini bentuk-bentuk kayu kayak gini nih, enggak, bukan investasi. Ini bakalan cepet lapuk. Jangan harap. Nih, macam triplek aja lebih bagus ya, lebih kuat, kokoh. Ini loh, tuh kena air aja udah kayak malah kayak apa ya, tahu nggak kayak apa nih, kayak apa sih namanya, kertas yang duplek itu, tuh kena air merupul kayak kertas duplek ya, boro-boro kayak kayu tuh. Kayak kertas duplek nih. Ini kalau kalian mikir ini investasi, bikin lemari, kena hujan kayak duplek. Ini kayaknya bisa dibawa gitu aja lah, gini aja. Ini bisa pakai apa ya, talenan nih. Injek aja langsung patah jadi dua loh. Ini bukan kayu ini sih. Jadi kalau kalian pikir lemari itu awet, yang model-model macam begitu, kalian harus tahu bahwa ini adalah presan kayu gergaji tuh. Bekas gergaji tuh kayu, serbuk gergaji maksudnya. Dan ini nggak akan awet cuy. Kalian harus tahu ya, model-model kayak gini nih serbuk gergaji yang dipadatkan. Nah, jangan mikir awet.
soalnya kayu yang asli itu mahal harganya. Ini paling beratusan ribu yang kayak gini, model kayak gini. Lihat, wah gampang banget nih. Potong lagi. Lihat. Udah mau saya beresin dulu ini, sekalian ditaruh di wadah plastik. Dipaksain malah bolong, moga nggak jatuh di jalan. Ini kaca hampir jatuh, lihat. Ini harus digigit ya supaya nggak jatuh. Ini pasti pecah kalau jatuh. Banyak KPR, tidak apa-apa, nikmati aja. Udah di luar cuy. Dikit aja, dikit, takut copyright. Jatuh di jalan. Bismillah. Dan tantangan berikutnya adalah ini kuy. Tantangan berikutnya portal. Jadi saya harus menidurkan dia dulu di sini. Oke, saya lewat di sini. Tuh. Ini diambil gitu caranya, lewatin portal. Tuh. Portal. Jadi nggak susah. Lewatin portal, tidurkan dulu. Ya, tidurkan di sini. Terus kitanya lewat sini, baru ditarik tuh. Nyampe. Aduh. Ntar. Repot. Aku harus benar-benar menggunakan masker di sini karena di sini rawan dan suka ada yang kayak yang apa ya? Jagain di sini. Suka ada yang jagain di sana nah. Tuh, area sini suka ada yang bolak-balik yang ngejaga gitu, kayak macam ngejaga. Jadi harus pakai masker bener-bener di sini. Mulai lagi. Ini kebun di daerah perumahan. Ini perumahan tuh. Perumahan cuma lumayan elit. Apa sih ini? Saya nggak tahu apa ini. Pakcoy bukan kan? Bukan pakcoy ya? No, kalau nggak itu selada ya, selada yang aku tanam di kosan. Tapi kan kemudian tanahnya itu diuruk. Lagi ada pembersihan yang dari atap itu, apa tanaman yang menjalar di atap, kemudian dibersihkan dan kena di antara biji-biji yang aku tebar di halaman depan itu ya. Jadi nanti kalau tumbuh seharusnya seperti itu ya, kalau nggak salah. Jadi salad merah sama salad hijau. Ini apa namanya? Saya nggak tahu namanya apa. Jadi kalau nanti tumbuh saya harusnya kayak gitu tuh. Cuman bijinya udah ketanam sama sampah tanaman yang lagi diambilin kemarin itu. Pola alam. Satunya lagi pakcoy, entah ada yang tumbuh atau tidak ya. Ini biji jambu biji. Lucu sih. Ini perumahan loh. Ya, ini beberapa kali jatuh. Dan sebelah sini, kemarin ada ini ya. Ini kayak apa ya? Daun. Ini daun melinjo nih kayaknya nih. Terus ini kan buat sayur asem ya, enak nih. Kalau nggak salah ini daun melinjo buat sayur asem. Nggak tahu juga. Sebelah sana ada terong. Nih. Itu apa tuh? Lucu amat bentuknya tuh terong. Wah, sampai busuk terongnya.
Lihat tuh, terongnya sampai busuk, nggak ada yang ngambilin apa ya? Ya, terong. Ini terong nih. Tuh, tuh, terong. Ini juga terong. Ini kebunan warga nih. Lucu sih. Ini jadi ini udah perumahan ya, ini perumahan. Ini juga jalan gede tuh. Ini kayaknya tebu loh. Tuh, kita cek ya. Ini foto di sini lucu lagi. Tuh, tebu ya. Tuh. Backgroundnya bagus buat foto-foto nih. Ini kayak di desa, ya nggak sih? Lucu kalau buat foto-foto di sini. Backgroundnya bagus. Tebu loh, silahkan. Ini jangan silahkan buat diambil tuh ya, ada yang punya. Singkong. Ya kita berangkat ke pasar, masih jauh. Ambil jalan sepi. Kalau di sana suka ada banyak orang yang lewat. Kita jalan sini aja yang sepi ya. Soalnya ini bikin repot cuy. Dari tadi jatuh sambil pengen ngobrol juga sih. Bentar. Saya kena serbuknya. Saya memang harus enak lagi jalannya cuy, nggak bergelombang bergeligi gitu. Jadi saya harus pintar-pintar kuy ngadepin orang-orang di rumah. Aduh ya Allah, kalau dalam keadaan apapun secepatnya dibereskan kalau aku ya, dan tidak harus ya mereka ngandelin tukang sih. Kalau mereka, kalau aku enggak ya, apa-apa dikerjakan sendiri, berusaha. Tapi ya memang ada masa aku juga ingin mempekerjakan orang, tapi ada masanya. Tapi aku bukan tipe orang yang justru senang kalau ngelibatin orang lain, apalagi itu masalah pekerjaan. Kalau bisa dikerjakan sendiri kenapa tidak? Itu jangan ada yang lewat tuh motor. Aneh kali lihat aku nge-vlog nanti. Gitu. Kalau aku nggak nyaman ya kalau ada orang mempekerjakan orang gitu, malah justru merasa tidak nyaman. Jadi bukannya malah heboh kalau ada yang mempekerjakan. Bukan karena masalah aku nggak bisa gaji atau gimana, itu bisa aja. Cuman aku tipikal orang yang introvert gimana sih? Mungkin banyak yang nggak ngerti introvert. Jadi mau lu sakit, mau lu repot, ini harus segera diselesaikan ya. Bukan menunda-nunda, aku sama sekali nggak berpikir untuk menunda-nunda pekerjaan cuy, nggak sama sekali. Itu pun udah kasak kusuk. Komplainan ya silahkan, tapi aku akan berusaha secara pribadi, karena ngelihat orang lain terlalu banyak komplain dan malas kerja ya. Aku sih cuma mikirnya saya hanya bisa bilang aku akan berusaha, itu aja. Aku akan selalu berusaha membereskan pekerjaan, apapun itu pekerjaan pribadi, apakah itu pekerjaan yang sifatnya milik tugas bersama ya. Punten. Jadi kalau tugas pribadi ya udah jelas ya, tapi kalau udah tugas bersama harusnya saling memahami gitu istilahnya. Kalau nggak mau kerja minimal lu nggak terlalu banyak komplain, nggak terlalu banyak nuntut. Ya udah, kalau nggak mau kerja ya udah, jangan bikin masalah. Ini udah nggak mau kerja, nyari masalah, komplain sana sini, ini jelek, itu kotor, itu gimana, tapi nggak mau ngerjain sendiri. Ya sudah lah, minimal aku nggak kayak gitu ya. Aku berusaha untuk menjadi kayak rumah sendiri di sana, jadi berusaha untuk tetap membereskan. Aku fokus ini dulu deh, buang sampah. Murah
Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini udah nyampe rumah, cuy. Lihat, ini saya beli 1 meter aja. Ini fungsinya nanti buat ngukur kalau saya motong bahan. Jadi saya nggak harus meter-meterin lagi. Ini sudah ada patokannya, ini kotak-kotak ini. Misalnya kalau misalnya buat manset segini paling segimana gitu, atau yang jempol paling 2,5 kotak ini. Jadi ini udah buat takaran motong bahan ya. Dan yang ini saya beli 8.000 segini. Bawang merah, bawang putih, cabai sama tomat 8.000 sama langganan. Saya beli beras yang 11.000. Yang 11.000 2 kilo. Ini berasnya di pasar saya belinya. Dan ada lagi cuy. Ini murah banget. Saya beli ini coba. Ini bilangnya 2.000, tapi saya pikir kalau dihitung benar-benar dihitung itu enggak ada lagi ya. Oh iya ya, kira ada beli 5 macam. Satu macamnya enggak kehitung sama dia kayaknya. Atau saya yang salah ini. Iya, bapaknya itu kayaknya salah, enggak masukin, bukan karena enggak salah ngitung, tapi enggak dimasukkan. Saya beli ada lagi satu, kayaknya memang itu enggak boleh sama Allahnya. Ya, karena ini kan saya prioritas halal sih intinya. Yang itu aku pikir ini halal enggak ya, dan polosan doang gitu loh. Nih ini kenapa saya sudah mulai agak berpikir bahwa kayaknya saya memang suka roti sekarang. Dulu kemarin-kemarin saya tahan-tahan untuk tidak menyukai roti. Sekarang saya mulai berpikir untuk melepaskan perasaan itu supaya tidak ditahan lagi. Kenapa? Baru nyadar belum lama ini, baca di mana ya, di Facebook atau di mana ya, Rasulullah kan suka makan roti ya, dan ada beberapa hadis yang kaitannya dengan roti ini. Jadi aku pikir aku nggak masalah harus suka roti, karena terkait dengan kehalalan cuy. Khawatirnya karena roti saya nggak begitu paham bahan bakunya, bahan-bahannya ada yang tidak halal, dikhawatirkannya apakah itu, katanya ada yang bilang kasuk-kusuk informasi macam bahan-bahan pembuatan roti yang bikin enak itu ada yang nggak halal gitu. Kayak apa sih, rum butter ya, rum butter ada isu waktu itu. Saya waktu kuliah tahun 97 itu kan, teman aku itu kan khusus di PKK, apa kuliahnya di PKK, bagian PKK yang masak-masak. Kita kan liko-likoan tuh, liko gitu loh, ke apa, murabiku itu ngasih tahu, kalau seingat aku ya, kalau kata dia itu rum butter itu dimungkinkan tidak halal. Walau alam apakah ada rum butter halal atau ada jenis rum butter yang lainnya gitu, saya nggak tahu. Jadi nggak tahu, kalian cari tahu sendiri aja. Saya nggak tahu karena memang itu bukan sering sih, agak cukup familiar kalau kaitannya dengan roti atau yang kaitannya dengan cake kayak gitu. Rum butter itu ya sering denger gitu loh. Yang ini di toko kue-kue yang murah-murah, serba murah. Ini 2.500, ini 2.000. Saya beli 2. Seingatku ada satu lagi roti yang saya beli itu. Jadi beli 2. Itu satunya memang nggak nggak dikasih logo-logo kayak gini. Yang ini saya keripik pedes, saya pengen nyobain lagi, 2.000 juga, murah banget. Jadi ya segini 8.500 tuh. 2.500 yang ini. Yang ini 2.000 juga. Saya nggak banyak belanja sengaja. Biasanya saya beli buah-buahan, tapi tadi saya cuma lewat doang. Karena yang biasa saya beli kayaknya nggak ada. Biasa BS-an. Nah ini saya cuma beli segini tadi, belanja ke pasar. Intinya memang ini ada ayam sih. Saya ayam beli 10.000 yang kerongkongan. Sekalian nanti kan buat kucing makan juga. Aduh ya Allah, tadi saya agak gimana ke kucing. Soalnya sekarang di kucing itu kalau pengen makan, kita keluar itu zigzag jalannya itu. Nggak pergi-pergi, jadi ngalangin jalan-jalan kita gitu loh. Tadi agak gimana ya? Pakai kaki. Jadi kita lagi repot nih mau bawa sampah banyak. Pakai roda. Dia aduh, sampai aku sama kaki. Nggak pergi-pergi gitu loh. Bukannya kita pergi cepet, itu malah kayak yang nyantui banget cuy. Jadinya ya gitu lah. Saya merasa agak bersalah sih, harus minta maaf. Makanya mungkin langsung dibayar cash sama Allah. Saya lupa
bawa kunci ngegantung. Kunci itu langsung ngegantung di, nggak tahu di pintu kayaknya. Untungnya ada yang nyimpenin di situ, alhamdulillah, terima kasih. Ya Allah, jujur aja aku ada perasaan bersalah sih kadang-kadang kalau suka kesel sama kucing itu. Walaupun memang ngeselin cuy, ngeselin banget dia kalau lagi ada kepengen tuh. Nggak bisa, namanya kucing ya, nggak ada otaknya, nggak ada pemikirannya, jadi ya kayak gitu, namanya binatang ya, susah diajarin juga, nggak semudah itu Purgoso gitu kan. Agak merasa bersalah sih, kepikiran sih setelah ini dengan kaki, apa sih gitu kan, mau lewat dia malah di tengah-tengah jalan gitu nyantui aja berdiri gitu, apa nggak mau ini, soalnya kita bawa roda ya, dan ini jalan sempit sebelah sini dan dia di situ gitu loh. Awalnya baringan dia nggak mau. Ya ampun. Dan kalau misalnya pengen makan tuh jig-jig cuy, kadang-kadang nggak sengaja keinjek atau ke sempar gitu kan, suka kesel. Astagfirullah, jangan begitu, suka sering banget yang kayak gitu tuh. Bingung aku kadang-kadang ngadepin kucing. Satu sisi ya sering kali merasa bersalah karena suka kesel sama kucing dengan tingkah mereka yang kayak gitu, tapi ya sisi lainnya gimana lagi gitu loh, itu mereka binatang, nggak bisa gitu diatur-atur kayak gitu. Ini sudah beres tuh, ini spoiler lagi nih, enggak sih, nanti mungkin aku udah room tour kali ya kalau pas ini di ini, belum sih kayaknya, belum diekspos, walau alam ya, apakah ini dulu yang diekspos semua potongan-potongan saya habis beresin kamar ataukah langsung room tour, saya nggak tahu. Tapi yang jelas seperti ini ya, udah ada perubahan, masih terus dipikirkan ke depannya seperti apa mau konsepnya, karena mau gimana lagi, tempat segininya, barang segininya banyaknya. Ya nggak bisa digimana-gimana sih sebenarnya. Ya mungkin itu aja. Iya, tapi alhamdulillah ya, aku berpikir alhamdulillah Allah membayar cash, menghukum aku cash sampai aku lupa bawa kunci, itu hukuman banget sih buat aku. Dan aku bersyukur langsung dihukum cash di dunia ini. Justru aku sangat khawatir kalau misalnya ini ditunda hukumannya, nauzubillah min dzalik. Kalian juga jangan merasa aman kalau misalnya kalian merasa tidak ada salah atau apa bakalan lolos begitu saja. Tidak, di dunia mungkin iya kalian lolos, tapi ingat di akhirat cuy, aku justru merasa khawatir gitu loh kalau hukumannya nauzubillah ditangguhkan di akhirat, nauzubillah min dzalik. Ya Allah, masya Allah, astagfirullahaladzim. Yang kedua yang bikin aku kesal banget sama kucing juga, kalau nih mereka suka masalah makanan ya, ini masalah makanan secara umum lah, makanan lah, suka dikasih sama ini sama itu, kadang-kadang sama yang lain gitu kan. Ya tetap aja kan, kadang-kadang kalau misalnya ada yang lain datang atau keluar kamar ya dia masih tetap ngikutin juga, jadi tetap kayak yang nggak dikasih makan berapa lama gitu loh. Ya itu namanya kucing ya, jadi ngeselin memang. Masih jadi suka di pintu itu duduk baringan gitu di depan tengah-tengah pintu, bukan berdepan lagi, di tengah-tengah pintu itu baringan. Wah, saya bilang aduh ya Allah, yang ya udah dikasih makan tetap dia nyari-nyari. Yang keduanya, kalau udah nih kita udah nyisain nih makanan buat mereka, sengajain, kadang pilih-pilih cuy. Kucing ini pilih-pilih makanan, itu yang makin bikin aku suka kesel banget sih kadang-kadang. Kadang-kadang kita kan, kalau aku ya, aku nggak bisa khusus beri pakan kucing, ada banyak alasan. Nah ya termasuk diantaranya pak, kucing juga kadang-kadang nggak suka pakan yang instan, nggak suka pakanan dia itu kadang-kadang ya kurang begitu selera, bahkan kadang ditinggalin begitu aja. Itu kadang-kadang mungkin karena dia kenyang, mungkin karena apa, saya juga nggak ngerti, bikin kesel lah pokoknya. Untuk masalah makanan juga pilih-pilih. Aduh, mungkin udah kenyang dia ke kita juga bukan karena belum makan ya, pengen makanan yang lain. Kadang-kadang nih disodorin makanan, nggak dimakan, cuma cium-cium, tapi terus ngikutin kita lagi pengen makanan yang lain. Intinya bikin kesel nggak sih kadang-kadang. Ya itu aja, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.